Perkenalkan, nama saya Chandra Laksana Pratama Putra dengan NIM 053605 497 dari UPBJJ Malang. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan tugas 2 mata kuliah struktur data. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Jadi pada soal nomor 1 kita itu disuruh untuk membuat sebuah pengkodingan yang dimana pengkodingan ini itu digunakan untuk mengurutkan data dari yang terbesar hingga terkecil dari 6 data random seperti itu. Jadi kita akan menentukan 6 data random, nanti kita masukkan dalam array. Setelah itu kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil menggunakan algoritma merge sort. Nah, gimana sih caranya? Kita langsung aja ke Visual Studio Code-nya. Jadi, ketika kita sudah di Visual Studio Code-nya, kita akan membuat file baru. Ini namanya bebas. Udah, seperti ini. Di dalam kelas ini, kita harus buat main method. Nah, di dalam main method, kita deklarasikan array yang bertipe data integer berisi 6 angka random. Untuk namanya kita bebas, mungkin seperti ini, himpunan angka random. Udah, kita isikan dengan 6 angka random. Udah ya, ini udah 6. Nah, seperti ini. Ini udah 6 angka random yang dia tidak urut, ya. Setelah itu kita buat metode baru, di mana metode ini digunakan untuk memunculkan elemen-elemen dalam array, dalam sebuah array. Jadi metodenya kita taruh di atas main-nya, di atas main method. Ini untuk public ini kita ganti ke private. Agar apa? Agar hanya bisa diakses di kelas ini aja. Private static void ini, main ini kita ganti dengan bebas. Mungkin cetak ini disesuaikan dengan tujuan kita mau ngapain. Kalau kita kan tujuannya untuk mencetak sebuah elemen kan di dalam array. Nah, kita membuat metode cetak aja, disesuaikan. Gimana metode cetak ini itu menerima array dengan tipe data integer, gimana namanya itu array. Untuk nama ini bebas, terserah mau namain apapun, terserah, bebas. Setelah kita ngebuat seperti ini, itu kita lakukan perulangan di sini untuk memunculkan elemen-elemen dalam sebuah array. Nah, seperti ini. Untuk ini disesuaikan dengan banyaknya elemen dalam array. Setelah itu kita ketikkan print di sini. Print seperti ini. Untuk ln-nya kita hapus. Setelah itu kita panggil array yang indeksnya ke i. Kita plus dengan ini, seperti ini. Dikutip dengan isi spasi. Jadi kita mau nanti tampilannya itu horizontal dan ada pemisah di antara elemennya. Tuh. Sesudah kita membuat metode, langkah selanjutnya adalah kita panggil metodenya. Dengan cara ya gini aja, cetak. Kita kirimkan himpunan angka random ke dalam metode itu, ke dalam metode cetak. Sudah itu kita mungkin akan perbaiki tampilannya dulu nanti biar bagus. Print, nah seperti ini. Sebelum sortir. Nah ini. Jadi biar tampilannya nanti itu bisa enak dibaca lah. Gitu. Sesudah kita buat seperti ini, kita buat metode baru
yang digunakan untuk memisahkan elemen-elemen dalam sebuah array menjadi elemen tunggal. Caranya sama, kita buat metode baru di atas. Untuk public ini kita ganti ke private. Untuk main ini kita ganti namanya itu menjadi terserah kita, sesuaikan dengan tujuan. Dia menerima, untuk metode sort ini dia menerima integer, array integer dengan namanya mungkin himpunan angka. Himpunan angka random. Atau mungkin ya gini aja deh, himpunan angka random. Setelah itu kita akan lakukan pengkondisian di sini. Kita akan melakukan pengkondisian jika jika himpunan angka random itu hanya berisi satu, maka himpunan tersebut tidak bisa disortir. Caranya gimana? If himpunan angka random length kurang dari 2 jika jumlah data dalam himpunan angka random, atau di sini. Jadi kan nantinya itu kita melempar himpunan angka random ke metode ini dan ditangkap di sini dan dicek di sini. Jadi nanti jika jumlahnya kurang dari 2 maka tidak bisa disortir, maka return ini keluar dari metode ini. Itu intinya tuh, kalau kita mau menyortir sebuah himpunan itu minimal dalam sebuah himpunan itu minimal ada 2 buah angka atau mungkin 2 buah data. Setelah kita melakukan pengkondisian, selanjutnya kita akan membuat atau mungkin mendeklarasikan variabel untuk membagi jumlah array, maksudnya jumlah elemen menjadi 2. Kita bagi 2. Gimana sih caranya? Kita tinggal deklarasikan saja integer, mungkin dengan nama bagi yang berisi apa? Himpunan angka random. Himpunan angka random kita ambil dari sini, kita bagi jadi 2 gini. Seperti ini. Oh, ini salah. Lengthnya, jumlahnya kita bagi jadi 2. Setelah itu kita deklarasikan 2 buah array, yakni array kiri dan kanan. Soalnya kan kita akan membagi menjadi 2 nih, otomatis kan mungkin kita akan membuat bagian kiri ya sama bagian kanan gitu, bebas. Kalau saya akan membuat array bagian kiri dan bagian kanan. Kita deklarasikan seperti ini, kiri sama dengan ini new integer, di mana jumlah elemennya nanti itu disesuaikan dengan jumlah bagi, dengan value bagi. Misalnya bagi nanti value-nya 2, berarti nanti array kiri itu berisi 2 buah data, jumlah elemennya. Setelah kita mendeklarasikan array kiri, kita akan mendeklarasikan array kanan. Nah, array kanan untuk elemennya itu disesuaikan dengan himpunan angka random. Olehnya panjangnya atau mungkin banyaknya data dikurangi dengan bagi. Misal nanti himpunan angka random lengthnya itu 6 nih, terus dikurangi dengan baginya 2, berarti kan nanti jumlah elemennya kan ada 4 tuh, jumlah elemen dari array kanan gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan inilah. Jadi setiap jumlah dari array kiri dan kanan itu dinamis, disesuaikan dengan kondisi di sini. Jika array kiri itu disesuaikan dengan bagi jumlah elemennya, dan kanan itu disesuaikan dengan himpunan angka random lengthnya dikurangi dengan bagi gitu.
Sesudah kita deklarasikan, kita lanjut ke perulangan untuk mengisi array kiri dulu. Gimana caranya? Tinggal kita for seperti ini. Nah, ini kanan ini kita ganti menjadi kiri. Nah, kiri length, dimana di sini isinya kita akan isi kiri, indeksnya kita akan isi indeksnya sesuai dengan ini. Jadi kita nanti mulai dari 0, indeks ke 0, sama dengan kita isi dengan himpunan angka random disesuaikan dengan i. Ini udah. Ini untuk mengisi array bagian kiri. Ketika kita sudah mengisi array bagian kiri, kita lanjut ke array bagian kanan. Ini kanan length. Untuk integer i-nya itu disesuaikan dengan bagi. Disesuaikan dengan bagi, value bagi. Itu. Terus di dalam sini itu kita tuliskan kanan. Kita akan mengisi array kanan dengan i kurang dari bagi. Nah, seperti ini. Terus value-nya itu himpunan angka random yang disesuaikan dengan i. Ini. Jadi seperti ini ya. Jadi kanan nanti array kanan itu disesuaikan dengan i kurang dari bagi, misalnya i-nya mungkin 2, ya kan, dan baginya mungkin 1, nanti dikurangin dulu baru kita akan mengisikan indeks berdasarkan hasil dari pengurangan tersebut. Oke, sudah seperti ini, sudah kita membuat pengisian kiri dan kanannya. Selanjutnya kita akan memanggil kembali fungsi ini. Sort seperti ini. Ini berisi kiri dan kanan. Maksudnya apa? Kita akan bagi elemen kiri, kita bagi lagi, dan elemen kanan kita bagi lagi, sehingga nanti intinya hasil akhirnya itu menjadi elemen yang tunggal gitu. Sesudah kita panggil seperti ini, kita panggil metode ini kembali sehingga nanti hasilnya adalah elemen yang tunggal. Kita gabung gini. Kita panggil metode gabung, cuman metodenya kan belum kita buat nih. Kita tulis saja gabung. Nah, seperti ini kita kirimkan 3 nantinya, himpunan angka random, terus array kiri dan array kanan. Ini. Sesudah kita buat seperti ini, kita buat metode gabung. Di sini untuk public ini kita buat private. Mainnya kita ganti ke gabung. Mana ini menerima 3 buah array nanti di sini. Integer seperti ini. Integer dengan nama mungkin himpunan angka random, dan integer kiri. Terus yang terakhir integer kanan. Ini udah. Setelah itu, ketika kita sudah membuat metode seperti ini, kita lakukan ini looping. Kita ini dulu deklarasi variabel seperti ini. Deklarasi variabel integer bagian kiri sama dengan 0, bagian kanan sama dengan 0. Nah, ketika kita sudah mendeklarasikan 2 buah variabel bagian kiri dan bagian kanan, selanjutnya kita melakukan pengulangan for i, di mana ini nanti disesuaikan dengan himpunan angka random lainnya. Nah,
seperti ini. Terus di dalam ini kita lakukan pengecekan. Jadi nanti tuh maksudnya intinya adalah kan elemen-elemen tuh udah kepisah nih, terus nanti kita gabungkan. Cuman penggabungan itu kita bandingkan dulu antar elemennya. Itu intinya nanti tuh seperti itu. Nah, lanjut. Ini kita kita apa namanya? kita cek if jika kondisinya bagian kiri kurang dari kiri lainnya dan bagian kanan kurang dari kanan length, maka kita akan melakukan pengecekan lagi di sini. Nah, seperti ini. Kita lakukan pengecekan lagi. Di mana di sini itu mengecek jika kiri terus bagian kiri lebih dari sama dengan kanan, bagian kanan, maka kita akan mengisi himpunan angka random yang indeksnya ke I itu berisi dengan kiri bagian kiri, setelah itu plus seperti ini. Nah, untuk else-nya kita isikan dengan himpunan angka random I, ini tinggal ganti kanan bagian kanan. Nah, seperti ini. Setelah itu ini kita buat else if yang isinya adalah mengecek bagian kiri apakah kurang dari kiri length, terus ini kita buat else. Nah, seperti ini. Untuk isinya di sini itu kita copy dari sini yang ini. Terus untuk else-nya itu kita bagian kanan. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Sesudah kita membuat suatu mungkin pengkondisian di sini, lanjut kita ke method main. Kita panggil method sort untuk memisahkan elemen-elemen dalam himpunan angka random menjadi satu-satu. Setelah itu nanti di dalam method sort ini kita gabungkan berdasarkan kondisi yang ada di sini. Ketika kita sudah memanggil ini, method sort ini, kita print dulu, sesudah sortir. Nah, ketika kita sudah seperti ini, itu kita coba run. Tinggal tunggu hasilnya kayak gimana. Oke, masih belum muncul ya. Di sini. Sesudah sortir, berarti ada kesalahan di sini. Oh, ini kita belum cetak. Di bawah sini harusnya kita cetak nih. Cetak himpunan angka random. Kita coba run. Masih salah ya. Sudah sortir cuman masih salah di sini. Oke, setelah saya lakukan perbaikan ternyata ada kesalahan di sini, for ini. Dimana sebelumnya untuk himpunan angka random ini itu saya menggunakan kanan seperti ini. Seharusnya kita gunakan himpunan angka random. Jadi
Jadi kita berdasarkan himpunan angka random length-nya gitu. Jadi kesalahannya cuma di sini aja yang menyebabkan tadi tidak muncul ya angka-angkanya. Nah, kalau sekarang kita run itu jadinya seperti ini. Line yang sebelumnya itu angkanya random dan tidak terurut, ya kan? Sesudah kita sortir, angkanya jadi terurut dan dari terbesar dari terbesar ke terkecil. Gitu. Oke, untuk soal nomor 1 itu sudah terjawab. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 2. Di mana nomor 2 ini sama seperti nomor 1, cuman dengan algoritma yang berbeda, yakni algoritma counting sort. Jadi kita akan mengurutkan sebuah data, nantinya hasil akhirnya itu kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan algoritma counting sort. Jadi gimana sih caranya? Kita langsung aja ke Visual Studio Code-nya. Jadi di sini kita akan membuat file baru, nomor 2. Tadi kan nomor 1, sekarang nomor 2. Setelah itu kita buat metode di sini. Kita buat class dulu. Terus kita buat metode main. Setelah ini kita deklarasikan himpunan data random. Saya menggunakan angka. Kita copy saja dari soal nomor 1. Ini. Kita paste di sini. Setelah itu kita buat metode untuk mencetak elemennya, setiap elemen dalam array tersebut. Kita copy aja dari sini. Ini kita panggil metode cetaknya dengan mengirimkan himpunan angka random ke metode cetak. Kita print dulu seperti ini biar nanti tampilannya enak dilihat sebelum sortir. Ini nanti di bawah sini ini sudah sortir. Setelah itu kita akan buat metode untuk menyortir data-data di sini. Caranya kita buat metode seperti ini. Public ini, untuk publicnya kita ganti ke private, dan untuk mainnya kita ganti ke sort. Dia menerima integer, array, terus ini himpunan angka random, sama lah seperti di sini tadi. Terus setelah itu kita cek dulu di sini. Jika copy saja dari sini tadi, dari soal 1, nggak masalah. Intinya jika himpunan angka random length-nya kurang dari 2, maka dia tidak bisa disortir. Kita panggil dulu di sini sort dengan mengirimkan himpunan angka random ke dalam metode sort. Setelah itu dicek apakah dia kurang dari 2 jumlahnya. Kalau kurang dari 2 nggak bisa disortir. Oke, lanjut. Kita cari ini kita cari data terbesar dalam himpunan angka random. Kita cari data terbesar dalam himpunan angka random. Caranya gimana? Kita buat variabel dulu, deklarasikan variabel dulu, max seperti ini, deklarasi variabel max yang berdebat data integer berisi value-nya apa? Himpunan angka random, indeks 0 dulu.
untuk awal-awal kita ambil indeks ke 0 dulu, baru setelah itu kita gunakan for, kita gunakan perulangan untuk mencari nilai yang terbesar dalam himpunan angka random. Kita gunakan pengecekan di sini dengan himpunan angka random indeks ke i. Jika dia lebih dari max, maka max diganti dengan himpunan angka random indeks ke i tersebut. Gitu. Udah, nanti di sini nih kita menemukan angka yang terbesar atau data yang terbesar dari himpunan angka random. Selanjutnya kita akan membuat deklarasi array seperti ini, integer dengan nama count yang berisi new integer dengan isinya, jumlah elemennya itu disesuaikan dengan value variabel max. Udah, setelah itu ini kita tambahin 1. Jadi nanti misal nih angka terbesarnya berapa di sini? 6 kan? Nanti 6 kita tambahin 1, 7. Berarti nanti jumlah elemen pada array count itu 7. Oke, lanjut kita ke for. Kita buat for loop di sini. Integernya i aja biar nggak bingung. I ini disesuaikan dengan himpunan angka lengthnya, himpunan angka random lengthnya. Oke, ini i plus. Terus di dalam sini itu kita count ini kita panggil array ini, terus kita ambil ini seperti ini, kita ketikkan kurung kotak, terus di dalam kurung kotak kita ketikkan himpunan angka random dengan indeks ke i, terus di akhir sini kita plus gitu. Nah, seperti ini. Terus lanjut kita ke ini, deklarasi variabel integer index sama dengan 0. Tuh. Terus kita buat perulangan di sini. Kita buat perulangan lagi dengan i, ini ganti i semua. Nggak masalah, nggak sama kok. Ini sama yang di sini nggak sama. Terus di dalam sini kita while dulu seperti ini. Terus kita balik lagi di sini, kita ganti beberapa di sini. Untuk i-nya ini kita ganti dengan count length-nya, length. Oke. Terus i jika dia lebih besar dari sama dengan 0, maka i-nya nanti dikurangi. Oke, maka lakukan ini terus. Nanti ketika sudah melakukan apapun yang ada di dalam sini, maka i-nya nanti berkurang. Ini untuk count length-nya kita kurangin 1. Dan while-nya di dalam while sini itu kita panggil count array ke i. Jika dia lebih besar dari 0, maka output ini harusnya kita deklarasi dulu nih outputnya, integer array dengan nama output yang berisi new integer himpunan angka random. Udah, seperti ini. Ini kita panggil array output yang indeksnya kita tambahin seperti ini, kita plus indeks plus itu diisi dengan i. Setelah itu kita count i-nya main ini. Udah, himpunan angka random ini kita tambahin length ya, length seperti ini udah.
Oke, saya jelaskan bentar. Jadi saya jelasin dulu ya for di sini itu gunanya untuk apa. Jadi for di sini untuk mengurutkan data dari yang terbesar hingga terkecil. Di mana hasil pengurutan itu kita masukkan dalam array output. Nah, dan nantinya array output itu kita cetak di metode sini. Gitu. Terus untuk for ini dan integer count ini, untuk integer count itu berisi seperti ini. Berisi seperti ini, bentar. Nah, jadi berisi 9 buah 0, 9 buah 0. Jadi nanti untuk count itu berisi 9 buah 0, 9 buah 0. Oke. Dan for ini itu nanti berisi seperti ini. Berisi seperti ini. Bentar, kita copy dulu. Nah, seperti ini. Nanti 0 ini keganti menjadi 1. Disesuaikan dengan ini. Misal 5 berarti indeks ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan. Terus indeks ke-6. Indeks ke-6. Terus indeks ke-2. Terus indeks ke-3. Indeks ke-4. Ini. Terus balik lagi indeks ke-2. Jadi seperti ini nanti. Hasil akhirnya seperti ini. Untuk count ini. Dari yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Gitu. Terus ini ada kesalahan di sini. Lupa titik koma. Jangan lupa titik koma. Terus udah kan? Udah seperti ini. Terus kita bikin deklarasi variabel ini. Terus tadi outputnya gimana? Output ini berisi ini hasil dari pengulangan ini. Itu hasil dari pengulangan di mana pengulangan ini itu mengurutkan data dari yang terbesar hingga terkecil. Setelah itu kita akan panggil cetak. Mengirimkan apa? Outputnya kita kirimkan. Itu udah gini aja. Tinggal kita run. Oke, ini sudah berhasil ya. Sebelum sortir itu random dan tidak terurut. Sesudah sortir itu terurut dengan catatan dia urutnya itu dari yang terbesar hingga terkecil gitu. Udah, untuk soal nomor 2 itu sudah selesai. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penjelasan saya. Bapak atau Ibu dosen atau rekan-rekan mahasiswa lain bisa mengkoreksi jawaban saya. Terima kasih.